Halo semua, aku Ismi Khaironisa, nomor absen 10. Dan aku Yasmin Azra Albani, absen 34. Hari ini, kami akan menceritakan perjalanan hidup salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia nih, yaitu Bapak B.J. Habibie. Yuk, simak videonya. Baharudin Yusuf Habibie atau yang kerap disapa B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia yang dinobatkan sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Kisah cintanya dengan istrinya Hasri Ainun Besari amat sangat dikagumi oleh banyak orang. Tak hanya itu, perjuangannya sedari kecil hingga akhir hayat memiliki banyak pembelajaran yang bisa kita petik. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai kisah B.J. Habibie. Pada tanggal 25 Juni 1936, lahirlah Baharudin Yusuf Habibie di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya bernama Tuti Marini Puspowardojo. Sejak masih anak-anak, beliau merupakan sosok yang sangat cerdas. Bahkan sudah lancar membaca Al-Quran sejak usianya masih 3 tahun. Ayahnya wafat ketika ia berusia 14 tahun, sehingga ibunya perlu untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. B.J. Habibie menempuh sekolah hingga dapat berkuliah di Institut Teknologi Bandung yaitu ITB, jurusan Teknologi Mesin pada tahun 1954. Beliau melanjutkan pendidikannya dengan memilih jurusan teknik penerbangan hingga ke Jerman, tepatnya di RWTH Aachen University. Kehidupannya di Jerman tak berjalan dengan mudah. Ia memiliki masalah finansial dan sempat terkena penyakit TBC yang membuatnya sempat dikira telah wafat, hingga dimasukkan ke ruang jenazah. Beliau berhasil meraih gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dengan predikat cum laude serta gelar doktor insinyur pada tahun 1965. Beliau sempat diberi tawaran kewarganegaraan kehormatan Jerman, namun ia menolaknya karena cintanya pada Indonesia yang begitu besar. Pada 12 Mei 1962, B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun Besari. Ainun yang merupakan temannya di SMA dahulu sering dijuluki gula Jawa. Namun, julukan itu berubah menjadi gula pasir saat B.J. Habibie kembali menemui Ainun. Setelah kembali ke Indonesia, beliau menjabat sebagai menteri dan memimpin proyek pembuatan pesawat terbang N250 Gatot Kaca, pesawat pertama buatan Indonesia dengan teknologi yang sangat canggih. Karena keahlian dan penguasaannya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, beliau diangkat menjadi wakil presiden pada Maret 1998 dan kemudian secara resmi menjadi presiden ketiga Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, menggantikan Presiden Soeharto. Ibu Ainun meninggal dunia di Jerman pada 22 Mei 2010 akibat kanker ovarium yang baru diketahui oleh B.J. Habibie 3 hari sebelum Ibu Ainun wafat. Pada hari Rabu 11 September 2019 di RSPAD Gatot Subroto, B.J. Habibie wafat pada usia yang ke-83 tahun akibat gagal jantung. Hingga kini, jasa B.J. Habibie masih dapat dirasakan oleh kita. Salah satunya yaitu pesawat yang kerap kita gunakan untuk bepergian. Kisahnya yang inspiratif mampu menyalakan api semangat di dalam jiwa penerus bangsa. Oleh karena itu, mari kita teruskan perjuangan B.J. Habibie bersama-sama.